Bahaya-bahaya dosa. Tuhan melarang kita memperbuat dosa karena bahayanya untuk kita sangat banyak. Di antara bahayanya tidak diberikan ilmu manfaat. Walaupun ampun diri merasa alim, tapi namun Tuhan memadahkan tidak manfaat. Di antaranya lagi hati gelisah, tidak pernah tenang, padahal keadaan hidupnya lebih dari kecukupan. Tapi kenapa jadi belum tenang? Apabila hati tidak tenang, ibadah tidak tenang. Baca Quran tidak tenang, seakan-akan ada musuh di belakang, jadi mengejar membaca Qur'annya dengan secepat-cepatnya. Sholat seakan-akan ada yang mengejar musuh di belakang, sholatnya cepat. Tidak ada tenang. Di antaranya lagi dia gelisah, berkumpul-kumpul. Memang orang salah, malu berkumpul orang lain. Itu akibat dosa. Di antaranya lagi rizkinya ditahan. Diumpamakan dalam hadis, kalau rezeki itu pakai tali rantai dari atas langit, sudah sampai ke tangan kita, lalu kita mengerja dosa, diangkat lagi rantai tadi, tidak nyampai. Di antaranya lagi akibat dosa menimbulkan bencana-bencana alam. Kadang-kadang yang berbuat dosa si A, tapi si B, si C dan lain-lainnya kena bencana akibat perbuatan dosa orang lain. Oleh sebab itu Allah berpesan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jauhilah akan maksiat, yang maksiat itu hasilnya tidak tertentu kepada yang berbuat sahaja, tetapi kepada alam semesta. Kemarau itu semuanya kena melanda, padahal yang berbuat maksiat seperti judi tidak semua orang. Krisis ekonomi dilanda oleh seluruh masyarakat, padahal bukan semua orang berzina. Jadi hasil dari dosa itu membawa bahaya dan binasa ke orang banyak. Kemudian disambung lagi dengan pemisahan antara dosa besar dan dosa kecil. Karena apabila dosa kecil, kalau masih derajatnya kecil, di bawah wudu bersih, apalagi di bawah sholat. Tapi kalau dosa sudah menjadi besar, tidak bisa dibawa sholat selesai, kecuali melaksanakan taubat dan istighfar menurut cara-caranya. Kalau dosa dengan Allah, pertama menyesali, dua mencita tidak akan mengembali lagi,
Tiga, apabila ketinggalan yang wajib diqodho seperti zakat. Berapa tahun tidak keluar zakat, sekarang bayar yang beberapa tahun itu diqodho. Orang banyak membicarakan mengodho sholat, mengodho puasa, tapi mengodho zakat jarang terdengar. Menuntut ilmu agama yang fardu ain, berapa tahun kita meninggalkan? Dari umur 15 kita balik, sekarang umur 40. Baru umur 40 duduk di majelis ilmu, berarti 25 tahun kita mengodho semestinya. Dan semestinya dari umur 15 tahun balik berakal sudah mengaji ilmu agama. Tapi kenapa jadi umur 40 baru menuntut? Dosa kita 25 tahun. Itu dosa sama Allah. Kalau dosa sesama manusia makhluk, seperti kita buruk sangka dengan makhluk, dosa dengan makhluk. Melihat aibnya makhluk, dosa. Itu pertama menyesali, kedua mencita tidak akan mengulangi lagi. Ketiga, mencabut diri daripada dosa itu. Kada lagi melihat aibnya orang. Yang keempat, minta ampun kepada orang itu. Jadi 4 syaratnya taubat kalau dosa sesama makhluk. Kalau sama Allah hanya 3. Jadi lebih berat dosa terhadap sesama makhluk daripada dosa terhadap Allah. Makhluk itu umum. Kalau kita di rumah, tentunya gaulan kita di rumah hanya dengan ibu bapak, istri, suami, anak, ipar, dan sebagainya yang di lingkungan rumah tangga kita. Kalau kita bergaul lagi di luar rumah, ada lagi siapa gaulan kita di luar rumah. Sulit menjaga dosa dengan makhluk selama masih bergaul. Oleh sebab itu berapa guru-guru kita di akhir-akhir umur beliau memimpin akan muridnya uzlah dan khalwat. Tidak keluar kakinya kecuali darurat. Almarhum Sayyidi Muhammad Amin Qutbi berapa puluh tahun ma yashufun nas wa tarakat daras illa waqa'ada fil bait, tidak memandang orang lain lagi dan tidak mengajar lagi, melainkan beliau masuk di kamar kecil menyembah Allah sampai datang Azrail alaihissalam. Jadi kita, siapa gaulan kita, seringlah minta ampun, sering minta maaf. Oleh sebab itu, ulun sewaktu habis pengajian menyatakan disaksikan Allah dan malaikat bahwa ulun mengaku banyak dosa dengan Allah dan makhluk. Mohon didoakan dapat keampunan Allah. Mohon semua makhluk yaitu pian-pian ini mau maampuni, mamaapi, didoakan dan mahalalkan segala macam dosa ulun lawan pian berataan. Itu tugas sudah habis.
Adapun tugas pian ikhlas meridhokan, memaafkan, maampunkan. Itu. Kalau pian kada memaafkan, maka pian kada dimaafkan oleh Allah. Itu bukan ancaman. Bukan ancaman. Orang sudah mengaku, orang sudah minta maaf, masih karas kajung, kada mau memaafi, Allah yang marah. Ujar Allah, unda nang mahidupakan gin, mamaaf ya jalawan inya, nyawa nang kada mahidupakan, karas kajung kada memaafi, nyawa nang unda siksa. Jadi di rumah tangga sifat minta ampun, minta maaf sesama serumah itu perlu sekali. Perlu sekali. Kalau di rumah tuh orangnya misalnya takana babini 3. Jadi nang laki minta maaf, minta ampun lawan bininya, bini ini minta ampun maaf lawan suaminya, kemudian bini nang pertama minta maaf kepada nang kedua minta maaf kepada nang ketiga, demikian nang lainnya saling minta maaf, nang ini memberi, nang ini meminta. Kalau ingin dapat ampun dan maafnya Allah, mau kemana kita kalau lepas ampun maafnya Allah? Gara-gara kita tidak bersifat mengampuni dan memaafi kesalahan orang. Gara-gara kita tidak mau meminta maaf dan ampun. Apa ruginya kita minta maaf, minta ampun? Apa ruginya kita memberi maaf dan memberi ampun? Jangan masing-masing bahati keras. Tidak mau meminta maaf karena tidak merasa salah. Tidak mau memberi maaf karena emosi. Supaya serumah tanggaan lepas daripada neraka, semua terkumpul dalam surga. Jangan ada satu pun yang di rumah kita tertinggal di dalam neraka. Jadi inilah dianjurkan oleh Quran dan hadis supaya kita suka memaafkan.